Selamat datang di kuliah Teknologi Web dan Komputasi Terdistribusi. Kali ini kita akan membahas mengenai JavaScript. Setelah dalam 2 pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai HTML dan CSS, kali ini JavaScript akan melengkapi penjelasan mengenai bagaimana client-side dalam suatu web itu bekerja. Baik, Jadi JavaScript itu bisa dikatakan sebagai suatu bahasa pemrograman yang berada di client side. Bersama HTML dan CSS, JavaScript memberikan suatu sifat ke web itu untuk menjadi lebih dinamis dan interaktif. Dari mungkin tugas yang sudah kalian kerjakan sebelumnya, terlihat bahwa kalau kita hanya menggunakan HTML dan CSS, halaman suatu web itu akan menjadi statis, tidak ada interaksi dan tidak ada perubahan yang terjadi di client side. Tapi dengan menambahkan JavaScript, kita bisa menambahkan suatu algoritma untuk membuat web tersebut menjadi lebih dinamis. Contohnya pada saat kita bicara, mungkin salah satu dari pertanyaan kalian pada minggu kemarin adalah bagaimana membuat web itu menjadi lebih responsif. Nah, responsiveness itu terjadi karena adanya JavaScript. JavaScript lah yang akan mengubah perilaku web itu tergantung kondisi yang diterima dalam browser. Jadi kalau kita pecahkan atau kita lebih rinci hubungan antara ketiga teknologi ini di dalam suatu client-side web, HTML akan mendefinisikan konten web, sementara CSS akan mendefinisikan bagaimana si konten tersebut ditampilkan, termasuk warna, bentuk, dan yang lain-lain. Sementara JavaScript akan bertugas untuk mendefinisikan perilaku web, algoritmanya, interaksinya, dan bagaimana si web itu akan berubah berdasarkan input user. Namun, tidak selamanya JavaScript itu digunakan di client side. Saat ini sudah dikembangkan suatu teknologi di mana kita bisa mengembangkan JavaScript juga untuk digunakan di server side atau bahkan desktop application. Nah, penggunaan JavaScript di server side ini membuat pengembangan web akan menjadi lebih mudah. Kalau kita ingat yang kita sebut sebagai full stack development, itu kita lihat bahwa antara back-end dengan front-end itu memiliki dua karakteristik yang berbeda, bahkan dua bahasa pemrograman yang berbeda. Tapi dengan menggunakan JavaScript di kedua sisi, kita bisa mempermudah sehingga bahasa pemrograman di client dan di server side itu menjadi sama, dan kita tidak perlu membayar orang dengan keahlian yang berbeda untuk mengembangkan suatu web aplikasi. Nah, ini ada suatu contoh bagaimana bentuk dari JavaScript. Jadi kita punya suatu fungsi yang namanya myFunction. Nah, kemudian kalau kita lihat dari suatu sintaks dasarnya, JavaScript itu sebenarnya memiliki sintaks atau bentuk yang mirip dengan Java. Hampir 90% atau mungkin 80% sintaksnya itu adalah sintaks dasar Java. Itu kenapa kemudian bahasa pemrograman ini disebut sebagai JavaScript. Jadi ada banyak orang yang menganggap bahwa JavaScript adalah bagian dari Java family. Jadi sebagai contoh, di JavaScript, setiap akhir baris kode harus diakhiri oleh tanda semikolon atau titik koma. Nah, sebagian besar implementasi JavaScript di web akan ditulis menggunakan bentuk function, meskipun tidak harus dalam bentuk function. Nah, yang berbeda lagi dari Java, JavaScript tidak memiliki tipe data eksplisit. Jadi seluruh variabel dan literal atau konstantanya JavaScript itu tidak memiliki label tipe datanya. Contoh kita lihat di sini, ada variabel yang didefinisikan dengan kata kunci var x sama dengan 1. Itu adalah contoh variabel, adalah variabel x dengan nilai data 1. Nah, kita biasanya tidak
kalau di Java biasanya tidak menggunakan deklarasi variabel, harus menentukan tipe data. Misalnya X ini kalau misalnya diisi angka 1, maka harus dinyatakan sebagai integer. Tapi kalau di JavaScript tidak, kita hanya akan menggunakan kata kunci var. Literal atau konstanta, ya datanya itu sendiri. Jadi misalnya seperti ini adalah literal string yang bisa dipasangkan ke variabel manapun. Kita tidak harus membuat suatu nilai sendiri yang kita sebut sebagai konstanta. Baik, kita ulangi. Setiap variabel pada JavaScript itu dapat digunakan ulang. Dalam artian karena dia tidak memiliki tipe data eksplisit, kita bisa menggunakan ulang si variabel dan mengisinya dengan tipe data yang lain. Kita lihat contoh kode di bawah ini. Kita punya suatu fungsi yang namanya data example. Pertama, kita mendeklarasikan variabel X tanpa tipe data. Nah, kemudian variabel X itu kita isi dengan nilai 1 yang merupakan tipe data numerik. Tapi selanjutnya kita juga bisa hapus si tipe data numerik itu, kita timpa. Dan kita isi dengan tipe data string. Selanjutnya bisa kita isi lagi dengan tipe data misalnya boolean. Dan yang terakhir kembali lagi ke numerik. Tapi kali ini numeriknya dengan desimal. Nah, ini salah satu keunggulan dari JavaScript di mana yang namanya variabel itu tidak terikat tipe datanya dan kita bisa bebas menggunakan variabel tersebut di kemudian hari. Nah, fungsi dalam JavaScript sebenarnya memiliki bentuk atau sintaks yang mirip dengan metode di Java. Tapi bedanya sekali lagi, kalau di Java suatu metode itu harus dinyatakan dengan satu kata kunci mengenai aksesibilitasnya, misalnya public atau private. Kedua, tipe datanya integer, atau kalau misalnya tidak memiliki kembalian tipe data, dia akan ditulis sebagai void. Tetapi di JavaScript tidak ada seperti itu. Kita cukup mendeklarasikan dengan function, kemudian nama fungsinya, dan kemudian tentu saja ada parameternya bila diperlukan. Jadi parameter ini akan menjadi input bagi proses yang ada di dalam function tersebut atau algoritma yang ada di dalam function tersebut. Dalam hal ini sebenarnya cara kerja suatu function itu tidak beda dengan Java. Dan JavaScript juga bisa dipanggil dengan fungsi ini akan dipanggil persis sama seperti memanggil metode dalam Java. Nah, JavaScript sendiri di dalam web memiliki banyak fungsi. Pertama, kalau kita bicara client side, JavaScript bisa digunakan untuk mengubah konten elemen HTML. Misalnya kita punya suatu tag H1, maka isi tulisan dari H1 itu bisa kita ubah dengan menggunakan JavaScript. Dengan menggunakan kode contoh seperti ini. Kedua, kita juga bisa mengubah atribut elemen HTML. Misal kita mengubah atribut source pada tag image, sehingga kita bisa mengganti image yang tampil secara real time berdasarkan mungkin klik tombol atau suatu aksi di user. Kemudian kita juga bisa mengubah style pada HTML atau CSS dengan mengakses style atribut dari suatu elemen HTML. Contoh di sini kita bisa mengubah ukuran font. Dan yang terakhir adalah kita bisa menggunakan untuk menampilkan atau menyembunyikan elemen HTML. Jadi kalau misalnya kita punya suatu blok, punya suatu font, bisa ditampilkan atau disembunyikan berdasarkan suatu kondisi. Dan itu akan dilakukan dengan menggunakan HTML. Sebagai contoh ini, di beberapa web kalian bisa menemukan adanya suatu side menu atau navigation menu. Dan navigation menu itu kalau kita klik tombol di atasnya bisa disembunyikan. Jadi tidak terlihat sehingga halaman web kita menjadi lebih penuh. Dan dengan tombol yang sama juga kita bisa menampilkan si side menunya tersebut. Nah, perilaku seperti itu diatur oleh JavaScript dengan mengakses style display. Nah, JavaScript sendiri memiliki beberapa output.
memiliki beberapa cara untuk mengeluarkan output ke HTML di client side. Yang bisa kita lihat ada 4. Pertama adalah kita bisa menulis ke dalam elemen HTML seperti yang tadi sudah dicontohkan dengan menggunakan fungsi inner HTML. Jadi kita panggil suatu elemen yang sudah kita tentukan, kemudian dengan memanggil fungsi inner HTML kita bisa mengganti isi di antara dua tag tersebut. Jadi contohnya tadi H1 berarti apapun yang tertulis di antara open dan closing tag H1 itu akan diubah atau akan ditulis isinya oleh JavaScript. Kedua, kita juga bisa menambahkan luaran tersebut ke dalam dokumen HTML. Jadi seolah-olah kita menambahkan adanya tag paragraf baru ke dalam body dengan menggunakan fungsi document write. Cuman fungsi ini tidak boleh digunakan dalam web yang sudah berjalan penuh, hanya digunakan untuk pengujian atau pengembangan. Kemudian kita juga bisa menampilkan dalam alert box menggunakan fungsi window alert. Jadi pada saat ini kita keluarkan, JavaScript akan menampilkan suatu jendela kecil pop-up window di dalam browser yang berisi data kita. Dan yang terakhir, itu bisa ditampilkan melalui konsol di dalam browser dengan menggunakan fungsi console.log. Nah, ini biasanya digunakan pada proses pengembangan untuk melihat atau mendebak data. Nah, ini contoh bagaimana kita bisa menggunakan inner HTML atau mengeluarkan data JavaScript ke HTML. Anda bisa lihat, disinilah JavaScript-nya mulai dijalankan. Jadi di antara dua teks script. Dokumen getElementById ini adalah suatu fungsi dasar JavaScript untuk memanggil elemen HTML di dalam dokumen. Jadi kalau kita lihat di sini parameternya adalah demo, itu berkorespondensi dengan ini, nama ID dari paragraf yang kita punya. Dan pada saat kita panggil iter HTML, sudah. Di sini apa yang kita akan masukkan adalah penjumlahan 5 ditambah 6. Maka nanti pada tampilannya di sini akan muncul angka 11. Itu untuk contoh penggunaan inner HTML. Nah, untuk penggunaan document.write juga sama kurang lebih. Ini adalah bagian di mana JavaScript-nya berada di antara tag dua script, di antara dua teks script. Kemudian kita panggil document.write. Parameternya adalah data apapun yang ingin kita tampilkan. Nah, ini nanti data angka 11 akan muncul setelah dua tulisan ini muncul. Nah, ini untuk menggunakan alert box. Sekali lagi, kita akan melihat isi di antara dua teks script. Kita akan menggunakan window alert. Dan data yang akan dikeluarkan di dalam pop-up window itu adalah hasil penjumlahan 5 ditambah 6, yaitu 11. Dan biasanya window alert itu akan mempunyai suatu tombol khusus untuk menutup window alert tersebut secara otomatis. Dan ini adalah yang terakhir, console log. Kurang lebih sama dengan menggunakan ini. Nah, bila kita tampilkan menggunakan console log, maka angka 11 ini tidak akan muncul di dalam HTML. Jadi pada saat kode ini kita jalankan, kita akan mendapatkan suatu halaman HTML yang kosong. Tapi kalau kita menggunakan developer mode browser, misalnya kalau di Firefox kita bisa klik kanan kemudian show source code, maka di situ akan muncul pilihan tab console. Nah, di situ kita bisa melihat angka 11 yang dimunculkan oleh website. Nah, terakhir, bagaimana kita bisa menggunakan JavaScript di HTML? Sebenarnya kita bisa memiliki beberapa hal. Jadi pertama, seperti yang sudah tadi kita lihat, kita bisa menambahkan script itu dengan menggunakan TypeScript. Nah, peletakan TypeScript itu bisa dilakukan di bagian head, di bagian body, atau di luar tag HTML.
Jadi agak bebas untuk kita melakukan script. Bahkan di luar tag HTML sendiri itu bisa kita tambahkan script. Ada beberapa contoh di mana kita bisa menambahkan script di luar tag HTML. Dan satu dokumen HTML dapat memiliki lebih dari satu tag. Nah, cara penggunaan JavaScript sebenarnya mirip dengan CSS kemarin, yaitu kita bisa melakukannya dengan menggunakan internal atau eksternal. Kalau internal, kode JavaScript berada di dalam dokumen yang sama dengan dokumen HTML. Sementara kalau kita menggunakan yang eksternal, seluruh kode JavaScript berada di file yang terpisah, biasanya dengan menggunakan ekstensi .js. Hal ini dilakukan biasanya kalau kita punya banyak web atau punya halaman web dan punya perilaku yang mirip. Maka daripada kita menulis ulang setiap kode JavaScript untuk setiap halaman, maka kita bisa buat satu kode JavaScript yang terpisah dan itu akan digunakan oleh seluruh halaman web yang ada. Nah, saya rasa demikian untuk penjelasan mengenai JavaScript. Bila ada pertanyaan, Anda bisa mengajukan pertanyaan tersebut melalui forum yang disediakan di dalam modul. Jangan lupa untuk kerjakan tugasnya, dan kita akan bertemu lagi setelah ujian tengah semester. Terima kasih.